warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Shadaqallahul azim. Bil khusus yang kami hormati keluarga besar Majelis Ta'lim Anak Yatim yang diadakan setiap malam Jumat, pengelolanya yaitu Bapak Ustadz Aan Solihin dan Ustadz Deden, para asatid, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya yang lebih utama kita bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan usia kita hingga detik ini. Alhamdulillah telah memasuki hari yang ke-17 ya di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Salawatun salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekaligus adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, di dalamnya adalah sebuah madrasah. Berbicara tentang Ramadan adalah bulan akademi. Berbicara tentang Ramadan, di dalamnya ada proses. Berbicara tentang Ramadan, di dalamnya ada seleksi. Pesertanya orang-orang beriman, tujuannya sebuah pembentukan menjadi karakter orang-orang bertakwa. Berbicara tentang takwa, imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jadi kalimat takwa ini yang menjadi tujuan utama digodok, digembleng, dididik di bulan suci Ramadan. Kalimatnya pendek, mudah diucapkan, siapapun bisa. Tetapi untuk pendohirannya harus melalui proses dan memilih sosok-sosok seperti apa yang meraih kalimat takwa itu. Siapa golongan orang yang masuk kepada golongan yang takwa itu? Jawabannya tidak mudah. Oleh karena itu, saya akan mengetengahkan kriteria takwa. Yang pertama, ikhtiyarus siddati ala ni'mati. Ketika orang yang memilih yang berat-berat dalam bobot beribadah kepada Allah, meninggalkan bersenang-senang, salah satu kriteria takwa. Contoh puasa, di mana perut lapar melilit, haus mencekik, betul? Tetapi ketika iman berbicara, lapar menjadi indah, betul? Haus menjadi kekuatan sandaran vertikal kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi, bahwa hanya Allah yang punya kekuatan dan kemampuan. Kalau kita sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit. Itu salah satu kriteria takwa. Namun pada saat ini ketika hiruk pikuknya Ramadan, perjalanan Ramadan yang sudah hampir setengah sudah kita lalui, ini merupakan perintah Islam, merupakan perintah ibadah yang wajib bagi orang-orang beriman. Tetapi saya akan mengenengahkan sebuah
wanti-wanti pesan yang sangat bahwa bagaimanapun hebatnya manusia beribadah kepada Allah, sholatnya hebat, puasanya hebat, baca Qur'annya bagus, sedekahnya luar biasa, hajinya sudah berkali-kali, tetapi kata Nabi ada satu manusia penghalang, ada satu kendala, bahwa selamatkah ia, mampukah ia tembus kepada firridal walidain atau firidallah? Ada satu, yaitu seorang ibu. Hati-hati, siapa yang masih punya ibu? Awas, saya tentang ibu ini bisa menjegal semua ibadah kita. Ancaman Rasulullah, peringatan Rasulullah kepada kita, ada 3 golongan manusia yang akan berhadapan dengan kecelakaan yang sangat dahsyat. Ada manusia 3 golongan yang akan gagal dalam bisnisnya. Siapa itu? Yang pertama, raghiba an rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Manusia yang bakal rugi yang pertama, ketika disebut namaku, kata Rasulullah, terdengar ia di sampingnya menyebut namaku, walam yusalli alayya, dia tidak membaca sholawat kepada aku. Awas, satu, singkat aja waktunya habis ya. Yang kedua, langsung saja, kelompok yang kedua yang akan berhadapan dengan sebuah kerugian. Walaupun ibadah seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tetapi akan gagal. Yang kedua, raghiba an rajulin indahu abawahu, seorang laki-laki yang masih mempunyai ibu, au ahaduhuma, atau dari kedua orang tuanya, walam ya'mal bihaqqihima, tetapi seorang anak itu tidak pernah memenuhi haknya sebagai anak, tidak pernah berbakti memenuhi haknya sebagai anak kepada kedua orang tua. Hati-hati. Ini berbicara tentang ibu. Ada suatu kisah ketika di zaman Rasul, ada seorang rajul menghadap Nabi kita. Apa kata seorang laki-laki itu? Ya Rasulullah, inna li walidati anfaqa alaiha. Wahai Rasulullah, aku ini masih mempunyai seorang ibu, anfaqa alaiha, dan aku cukupi seluruh kebutuhannya, sandang pangan, tempat tinggal, fasilitas kehidupannya saya cukupi, bahkan lebih dari cukup. Wahia tu'duni bilisaniha, akan tetapi ibu saya itu kalau ngomong kepada saya selalu menyakiti hati saya. Ibu saya itu kalau ngomong kepada istri saya selalu menyakiti hatinya dan menyakiti hati anak-anak saya. Bagaimana saya harus berbuat ya Rasulullah? Kaifa asnah, pertanyaannya. Ini seorang laki-laki membicarakan tentang telah menyukupi ibunya dari segi ekonomi, apapun mereka cukupi semua. Tetapi ibunya itu selalu menyakiti kalau ngomong. Maksudnya nanya kepada Rasulullah, gimana saya udah begini ya Rasul? Nah dulu ketika zaman Rasul ada hal seperti itu masih bisa ngadu ada Rasulullah. Di zaman saat ini 2021 ketika ada hal seperti itu, mau ngadu sama siapa kita? Ayo. Ini satu orang anak yang sudah memenuhi kecukupan kebutuhan ibunya. Nah sekarang pertanyakan, diri kita ini sudah sejauh mana pembuktian bakti kita? Woi, sudah sebanyak apa pengorbanan kita, jerih payah kita untuk menyesuaikan perjuangan ibu kita? Balasan seperti apa yang sudah kita bayar kepada ibu kita? Seorang anak yang mencukupi seluruh kebutuhan ibunya, itu pun dipertanyakan oleh Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, baik. Udah?
Oh, nggak cukup berarti ya. Guys, judulnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jallahu tawakkaltu 'ala Allah wa tasyamtu billah. Wa adram li ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.